fuck my love. You might fuck my love. You might call my love. Love gon' set me up. Bitch gon' set me up. Don't retaliate. Hai guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Boruto episode 188 mengungkapkan banyak hal tentang hidup Kawaki, juga tentang kekuatan karma, dan yang spesial adalah kekuatan Ishiki Otsutsuki. Nah, kita akan bahas apa yang terjadi di episode ini, sekaligus juga kita akan bahas juga apa yang akan terjadi di episode 189. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang, let's check it out. Episode 188 dibuka dengan fakta hidup Kawaki. Memang kita tahu jika Kawaki ini mengalami hidup yang tidak seberuntung yang lain, apalagi setelah dia menjadi wadah Ishiki. Tubuhnya dimodifikasi, ditambah lagi siksaan yang tiada henti dari Jigen yang ditujukan agar Kawaki bisa jadi wadah sempurna bagi Ishiki. Hal itu semua membuat hidup Kawaki seperti di neraka. Yang unik di sini adalah ketika Kawaki ingin kabur dari penderitaan itu, dia malah bertemu Garou. Singkat kata, Garou awalnya menganggap Kawaki ini teman senasib sepenanggungan dan akan mengajarinya tentang bagaimana hidup sebagai member Kara. Tapi Kawaki tidak mau dan ingin pulang, sehingga membuat Garou marah. Dia pun mencekik Kawaki dengan tangan bioniknya. Di sini karma Kawaki aktif untuk pertama kalinya, dan yang pertama kali dikeluarkan juga adalah semacam Chakra Blast, di mana tembakan cannon dari cakra berwarna merah kehitaman yang hampir membunuh Garou. Garou memang tidak mati, tapi mukanya hancur dan dagunya rusak, sehingga dia harus dioperasi di wajah. Hal yang perlu disoroti lagi di episode 188 ini tentunya adalah perbincangan antara Delta dan Jigen. Di versi manga, sebenarnya sudah diperlihatkan perbincangan ini, di mana Jigen sedang makan steak dan ditemani oleh Delta. Dan seperti di versi manga pula, Delta menendang meja makan Jigen yang membuat meja hancur, dan makanan Jigen pun berhamburan. Nah, momen inilah yang ditunggu ketika Jigen pun menunjukkan teknik Daikokutennya. Tadinya saya memprediksi akan ada semacam cahaya atau apapun, ternyata tidak. Daikokuten Jigen benar-benar terjadi dalam sekejap, dan seolah Jigen menciptakan lagi semua yang ada di meja dalam sekejap. Sejatinya Daikokuten hanyalah mengeluarkan apa yang Jigen simpan di dimensi tanpa waktunya. Jadi seperti stok meja, stick, minuman, dan lain-lain, masih banyak Jigen simpan di dimensi Daikokutennya, sehingga dia bisa ambil kapanpun. Dan karena tidak ada waktu yang berjalan, sehingga tidak akan ada pembusukan ataupun tidak akan ada rasa yang basi. Lalu di sini juga disampaikan jika Jigen makan steak hanya formalitas, karena pada dasarnya dia tidak terlalu tertarik dengan makanan manusia biasa, mengingat dia sudah dikuasai sepenuhnya oleh Ishiki. Bedanya hanya Ishiki tidak mau bangkit di tubuh Jigen saja. Sekarang kita kembali ke tempat di mana Kawaki ditemukan oleh tim 7 dan juga Katasuke. Kawaki yang ditemukan pingsan tiba-tiba terbangun gara-gara resonansi dengan karma milik Boruto. Ya, kita tahu memang keduanya memiliki karma, sehingga jika mendekat, sebenarnya pengaruh kedua karma tersebut akan saling berhubungan. Kawaki pun terbangun, tapi dengan cara yang sangat eksplosif, di mana tiba-tiba dia meneriakkan untuk jangan menyentuhnya, lalu terciptalah ledakan yang sangat besar. Nah, di Boruto episode 188 ini, sejak awal dialog tim 7 dengan Kawaki terasa sudah buruk. Kawaki tidak mau menjawab pertanyaan, tim 7 jelas juga tidak bisa meninggalkan Kawaki begitu saja. Konohamaru juga sudah menjelaskan jika prosedur yang menentukan untuk menahan Kawaki, kalau perlu dengan paksa. Hal itu saja sudah membuat Kawaki merasa terancam. Lalu, Boruto pun menunjukkan segel karma. Kawaki jelas tidak tahu situasi karma Boruto yang merupakan pemberian Momoshiki, dan bisa jadi mengira kalau Boruto adalah salah satu calon wadah Jigen juga. Kawaki bahkan seperti tidak menyadari kalau kebingungan Boruto terhadap karma miliknya itu bukan dibuat-buat. Boruto memang tidak tahu apa-apa. Kalau saja tidak ada gangguan, mungkin Kawaki sudah menyerang tim 7 saat itu juga. Untungnya ada Garou, yang dimana dia tiba-tiba menyerang. Sebenarnya di Boruto episode 188 ini, Garou lebih banyak membantu ketimbang menyusahkan. Hal yang unik juga ya, karena ketika dia datang menyerang, Kawaki jadi ganti mengincarnya duluan. Selain itu, dia juga dengan bebas mengungkap banyak informasi, termasuk soal wadah, serta Kawaki yang harus dibawa kembali, yang membuat tim 7 sadar kalau Kawaki adalah paket dari kapal udara Victor. Dia bahkan mengungkap sedikit soal struktur outer dan inner Kara.
Pertarungan tentunya terjadi antara Garou dengan Kawaki. Dan memang diperlihatkan di sini, Kawaki memiliki tubuh yang dimodifikasi yang bisa berubah menjadi senjata apapun. Dan tubuh Kawaki ini juga dimodifikasi untuk bergerak sangat cepat. Bahkan, Mitsuki pun sampai menyadari jika pergerakan Kawaki ini luar biasa cepat, yang membuat Garou dengan senjata Sense Ninja-nya kesulitan melawan Kawaki. Nah, cukup dengan bahasan episode 188, kita akan bahas apa yang akan terjadi di Boruto episode 189. Boruto episode 189 akan berjudul Gema atau Resonance dan akan tayang pada tanggal 7 Maret 2021. Sinopsisnya adalah Kawaki diungkap sebagai wadah oleh seorang bernama Garou yang merupakan member Outer Kara yang diberikan tugas untuk membawa dan menangkap Kawaki. Akibatnya Garou dan Kawaki terlibat pertarungan sengit satu sama lain. Seluruh tubuh Garou telah dimodifikasi dan dipersenjatai dengan senjata Sense Ninja untuk bertarung. Kawaki melawannya dengan memanipulasi tangannya menjadi berbagai bentuk dan ukuran, yang merupakan kekuatan unik Kawaki. Boruto dan yang lainnya sampai dibuat termangu melihat pertarungan yang begitu intens dan dahsyat. Pada akhirnya Garou berhasil menangkap Kawaki, tapi terjadi sesuatu dengan tubuh Kawaki. Sebagai tambahan terjadi juga fenomena aneh dengan Boruto sekali lagi, yang terlihat seperti Kawaki dan Boruto beresonansi. Nah, sepertinya kita akan melihat pertarungan yang begitu intens di Boruto episode 189, di mana Kawaki akan bertarung penuh dengan Garou. Jalannya pertarungan saya rasa akan dibuat secara epik, sehingga pasti sangat keren. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah karma Boruto dan Kawaki akan beresonansi untuk pertama kalinya, di mana keduanya akan membentuk tato yang menjalar di setengah tubuh masing-masing. Lalu kita juga akan melihat sejauh mana Kawaki dengan kekuatan karmanya itu bisa menghancurkan Garou. Yang perlu digarisbawahi adalah kalau teman-teman melihat preview Boruto episode 189, terlihat di situ tidak terlalu banyak pergerakan. Hanya terlihat karma Kawaki menyala dan seperti berubah. Itu pun di akhir preview. Kenapa bisa seperti itu? Saya rasa itu berhubungan dengan pertarungan Kawaki dan Boruto nanti. Sepertinya di akhir Boruto episode 189, Boruto akan bertarung dengan Kawaki, di mana Boruto dibantu dengan tim 7-nya. Untuk pertarungan Boruto dan Kawaki, teman-teman mungkin sudah melihat teasernya ya. Sehingga nanti teman-teman tinggal lihat lagi bagaimana jalan pertarungan secara garis besarnya. Intinya Boruto episode 189 akan menyajikan pertarungan yang sangat seru dan menjadi pembuka bagaimana Kawaki akan diungkap dan dibawa ke Konoha. Ini menandakan pertarungan Naruto dengan Delta hanya tinggal sebentar lagi. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Pengumuman giveaway. NDW Lovers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand prize-nya loh. Hadiahnya adalah grand prize 1. Uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan Rp1.250.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber. Yang kedua, uang tunai total Rp2 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp1 juta yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan 3, uang tunai total Rp1 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp500.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber. Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai Rp50.000 untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah loh. Yang pertama, subscribe dan share channel NDW Lovers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal tag ke 5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway NDW Lovers di video mana saja yang tayang. Isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang. Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize, sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah grand prize. Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi NDW Lovers. Udah itu aja. Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja.
Tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway!